Assalamualaikum Football United, Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue doakan selalu sehat-sehat semuanya, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Oke, kali ini gue ingin bikin preview babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Tapi sebelumnya gue ingin menunjukkan ini ya. Ini adalah prediksi, tebak-tebakan ringan amatiran gue mengenai pertandingan 16 besar. Ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan ya yang Belanda dan Argentina pada saat itu ketika gue bikin previewnya itu sudah selesai. Belanda dan Argentina sama-sama menang. Dan itu juga prediksi gue sebenarnya dua tim ini menang ya. Jadi betul. Hanya ada satu yang salah, yaitu adalah Jepang ya. Jepang di situ gue pilih, tapi ternyata yang lolos Kroasia. Selebihnya betul semua, Inggris, Prancis, Brazil, Maroko, dan juga Portugal. Nah, di babak perempat final, Belanda akan bertemu dengan Argentina. Gue sudah bikin previewnya bersama dengan MG, bisa dilihat videonya. Lalu Kroasia akan menghadapi Brazil, dan juga Inggris akan menghadapi Prancis. Terakhir, Maroko akan menghadapi Portugal. Oke, preview pertama atau prediksi pertama, ringan amatiran, Kroasia menghadapi Brazil. Kroasia lolos dari hadangan Jepang dengan adu penalti, kendati pun sebenarnya Jepang bisa memberikan perlawanan yang menurut gue cukup baik ya. Terutama di babak pertama, di mana mereka punya momentum. Bahkan mereka juga sempat membuat satu gol. Kroasia kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Jepang di babak kedua, sampai ada gol yang diciptakan oleh Kroasia melalui sundulan yang sangat bagus, sehingga akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan 1-1. Nah, dari Perisic ya. Nah, setelahnya di perpanjangan waktu, Jepang sempat bermain juga dengan agresivitas yang tinggi, ingin berusaha menghindari adu penalti, tapi ketika adu penalti nampak memang Kroasia yang lebih siap dari sisi teknis dan juga sisi mental, sehingga Jepang tersingkir. Sementara Brazil lolos juga dengan kemenangan telak menghadapi wakil Asia, Korea Selatan. Luar biasa. Brazil tampil sangat tajam, terutama dari counter, terutama dari perubahan transisi dari bertahan ke menyerang yang sangat cepat, yang sangat tajam. Nah, ketika dua tim ini bertemu, menurut gue nanti Kroasia nampaknya akan lebih banyak bertahan di pertandingan tersebut. Brazil juga akan berusaha untuk melakukan banyak penetrasi, banyak kreasi, terutama di sepertiga akhir dari pertahanan Kroasia. Tapi kalau menurut gue melihat bagaimana ketajaman dari para pemain Brazil dan juga suasana ya di tim Brazil ini dimana sangat positif sekali, nampak sekali para pemainnya ini sangat enjoy, sangat fun, percaya diri juga tinggi menurut gue. Oleh karena itu gue memprediksi Brazil akan mampu menang menghadapi Kroasia. Peluang Kroasia menurut gue, kalau mereka bisa memaksakan sampai dengan adu penalti, mereka lebih punya peluang menurut gue daripada pertandingan 90 menit. Jadi kuncinya bagi Kroasia bagaimana mereka ini harus bertahan dengan solid, dengan rapat. Hanya saja gue ringan amatiran meragukan sih mereka mampu melakukannya, terutama kalau pemain depan Brazil termasuk juga pemain tengah ya, katakanlah seorang Casemiro sedang dalam form yang bagus, maka nampaknya Kroasia akan kesulitan kali ini. Gue prediksi Brazil yang akan lolos. Lalu Inggris menghadapi Prancis. Menurut gue ini juga partai seru, di mana Inggris bermain luar biasa menghadapi Senegal. Bagaimana bola yang dialirkan dengan sangat rapi, juga sangat tajam. Transisinya enak sekali untuk dilihat ya. Finishingnya juga luar biasa, bagaimana pemain Inggris ini menyelesaikan peluang-peluang yang ada, sehingga Senegal yang sebenarnya statusnya adalah sebagai juara Piala Afrika, tapi sama Inggris mampu ditaklukkan bahkan dengan sangat meyakinkan. Prancis bagaimana? Prancis pun juga demikian. Menghadapi Poland, di mana Poland ketika menghadapi Argentina bermain dengan sepak bola negatif menurut gue dengan amatiran. Yang lolos juga menurut gue
Ya, agak sedikit beruntung ya, karena di partai lain Meksiko tidak mampu menambah gol ketika menghadapi Saudi Arabia. Di pertandingan ketika menghadapi Prancis, mereka bermain berbeda, mereka bermain lebih terbuka, lebih berani, lebih agresif, tapi justru bagaimana pasukan Les Bleus, pasukannya Didier Deschamps ini, Prancis, mampu memberikan apa ya, menunjukkan pengalaman mereka, menunjukkan perbedaan kualitas. Mereka tetap tenang walaupun Poland juga sempat ada beberapa peluang. Yang istimewa tentu saja Kylian Mbappe. Nah, ini nanti akan jadi masalah menurut gue bagi sektor pertahanan dari Inggris. Inggris menurut gue punya keunggulan ya di lini belakang. Gue melihat lini belakang dari Inggris ini bagus, tangguh. Lini tengahnya, nah ini kalau gue melihat bagaimana Inggris bermain menghadapi Amerika contohnya, bagaimana agresivitas para pemain Amerika, mereka berani mengambil inisiatif, mereka bergerak dengan cair ya, passing akurasinya juga cukup bagus, menyulitkan lini tengah Inggris. Tentu saja salah satu motornya adalah seorang Jude Bellingham. Nah, kalau seandainya lini tengah ini berhasil dikunci oleh atau diimbangi oleh pemain Prancis, menurut gua Inggris akan kesulitan ini untuk bisa membangun serangan. Sebaliknya, Prancis pun juga demikian. Mereka akan sangat banyak menurut gua bergantung dari dua sayap ya, dua sayap serang. Di sebelah kanan ada Dembele, di sebelah kiri ada seorang Kylian Mbappe. Nah, kalau dua pemain ini berhasil dinetralisir oleh gelandang-gelandang ataupun juga pemain bertahan dari Inggris, maka Prancis mungkin akan menghadapi kebuntuan. Karena pemain depannya contoh seperti Giroud ya, Olivier Giroud juga tidak akan banyak supply, dan supply selama ini memang lebih banyak dimulai dari sayap, baik itu kanan maupun kiri. Jadi menurut gua kuncinya ada di situ tuh. Bagi Prancis adalah di sayap, sementara bagi Inggris ada di lini tengah. Nah, dari pertandingan yang ada, menurut gue ini nanti akan jadi pertandingan yang seru. Hanya saja faktor mental di situ akan berpengaruh, juga fisik. Itu tidak bisa dilepas ya. Karena sampai dengan sejauh ini pertandingan sangat ketat ya kan. Sudah banyak pemain yang mengalami cedera. Karena menurut gue memang karena apa ya, waktu istirahat yang sedikit itu. Sementara banyak tim ini juga bermain dengan intensitas permainan yang tinggi, tempo tinggi, ini kan menguras fisik. Nah, kalau gue melihat perjalanannya Didier Deschamps ini, gue melihat dia lebih punya peluang untuk mengatur. Contoh lah ketika Prancis menghadapi Tunisia, di mana banyak pemain yang disimpan ya kan. Ketika menghadapi Poland bisa dilihat Prancis tampil luar biasa, kondisi fisiknya juga menurut gue lebih oke. Nah, ketika menghadapi Inggris menurut gue ini juga merupakan kunci pun bagi Prancis maupun juga bagi tim nasional Inggris. Gue melihat di sini Prancis dengan pengalamannya, dengan statusnya sebagai juara bertahan, artinya kepercayaan diri pemainnya menurut gue juga sangat tinggi. Ini bisa jadi pembeda faktor non teknis ini, sehingga gue mengunggulkan Prancis untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Sekali lagi mungkin secara teknis ini juga akan rame, ada gua katakan ya, bagi sisi sayap dan juga sisi tengah, baik bagi Inggris maupun bagi Prancis yang merupakan kunci di sana. Tapi bagaimana juga faktor non teknis ini menurut gua juga berpengaruh di sana, sehingga gua mengunggulkan Prancis unggul tipis. Nah, di pertandingan terakhir Maroko menghadapi Portugal, melihat bagaimana Portugal tampil sangat atraktif ketika menghadapi Swiss dan juga kecenderungan permainan bertahan dari Maroko. Dan gue ketika pertandingan menghadapi Spanyol Maroko, gue melihat juga banyak pemain dari Maroko ini ya terganggu masalah fisik ya, nampak sudah kelelahan, ada yang tertarik kan ototnya sehingga harus ditarik. Bahkan Kapten Roman Saiz juga harus dibalut kakinya karena memang ada gangguan. Nampak ada permasalahan fisik di sana, dan menurut gue ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Maroko bagaimana untuk bisa melakukan recovery. Sementara Portugal, mereka lebih punya kedalaman skuad yang lebih bagus secara kualitas. Sehingga dari faktor tersebut saja, gue sudah melihat oke, Portugal lebih unggul daripada Maroko. Pun juga permainan. Gue melihat ya bukan tidak mungkin nanti Maroko juga akan bermain bertahan ya, mengandalkan transisi yang
ketika menghadapi Spanyol, gue melihat juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget sebenarnya transisi menyerang ya, dari bertahan ke menyerang bagi Maroko. Kalau mereka tidak bisa memperbaiki ini, menurut gue Portugal lebih punya peluang, di mana Portugal ketika melakukan transisi jauh lebih berbahaya, jauh lebih tajam, sehingga ya di pertandingan tersebut gue akan mengunggulkan Portugal yang lolos. Jadi perkiraan gue, ringan amatiran, prediksi gue untuk semifinal Belanda akan menghadapi Brazil dan Prancis akan menghadapi Portugal. Tapi sekali lagi ya, ini bagi pendukung negara yang lain, ini sekali lagi ini hanya prediksi preview ringan amatiran ala gua. Tentu saja gua sangat bisa salah ya. Ya, cuman mari kita lihat saja. Dari pertandingan 16 besar, gua salah satu. Brazil dan Jepang dan Kroasia ya. Gua milih Jepang, ternyata Jepang kalah adu penalti. Kita lihat di babak perempat final ini berapa yang benar, berapa yang salah. Sobat Football United juga bisa drop prediksi dan previewnya di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.